22, 40, 60, 20, 51. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang analisis kesalahan berbahasa dari diksi. Perhatikan hasil analisis pemilihan dan pemakaian kata berikut ini, maka akan kita lihat nih kesalahan berbahasa dari segi diksi. Contoh yang pertama, contoh kesalahan berbahasa dari diksi yang ditemukan. Yang pertama, kebenaran pemilihan dan pemakaian kata. Pemilihan dan pemakaian kata tidak benar jika memiliki ciri sebagai berikut. Penggunaan kata yang artinya tidak sesuai dengan konteks kalimat. Contohnya, ada sebab lain yang menjadikan Hitler mencapai kejayaan ialah keadaan ekonomi saat adanya krisis ekonomi akibat perjanjian Versailles. Yang betul adalah soal lain yang memungkinkan Hitler mencapai kejayaan ialah fakta adanya krisis ekonomi akibat perjanjian Versailles. Yang B, penggunaan kata tegas secara tidak tepat. Contohnya nih, di SMP Negeri Dalopo, Madiun belum mempunyai laboratorium, dan dalam penelitian nanti penuliskan menggambar kelas sebagai mengganti laboratorium. Seharusnya yang betul adalah SMP Negeri Palopo, Madiun belum mempunyai laboratorium, dan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan kelas sebagai pengganti laboratorium. Nah, contoh lainnya ada lagi. Penulis berharap dengan bercermin dari perjuangan para pahlawan agar generasi penerus dapatlah menghargai perjuangan dan melanjutkannya. Seharusnya penulis berharap dengan bercermin pada perjuangan para pahlawan, generasi penerus dapat menghargai perjuangan dan melanjutkannya. Yang C, pembentukan kata yang salah. Yang contohnya, buku pembelajaran sebagai salah satu faktor yang sangat menentukan berhasilnya proses belajar mengajar. Pemakaiannya harus diperhatikan faktor psikologis anak didik. Seharusnya buku pelajaran sebagai salah satu faktor yang sangat menentukan berhasilnya proses belajar mengajar. Pemakaiannya harus memperhatikan faktor psikologi anak didik. Yang kedua, kejelasan pemilihan dan pemakaian kata. Pemilihan dan pemakaian kata dikatakan tidak jelas jika memiliki cara berikut ini. Penggunaan kata asing artinya menyimpang dari inti semula. Contohnya, beberapa pedoman pemilihan buku teks ialah minat baca anak didik harus benar-benar kompeten, buku sedapat mungkin bebas, ada penyelidikan lebih lanjut tentang pemakaian teks dan sebagainya. Contoh lain, dari berbagai faktor usaha pemerintah untuk melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka faktor pendidikan mendapatkan perhatian selain faktor lainnya yang juga digalakkan. Yang B, penggunaan kata-kata yang tidak jelas maksudnya. Contohnya nih, salah satu ciri pokok bagi suatu negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung perasaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang ketiga, keefektifan pemilihan dan pemakaian kata. Pemilihan dan pemakaian kata dikatakan tidak efektif jika itu memiliki ciri berikut ini. Yang A, penggunaan kata secara mubazir. Contohnya nih, sebab itu rumusan teksis harus dirumuskan dengan jelas dalam struktur kalimat yang baik. Seharusnya sebab itu tesis harus dirumuskan dengan jelas dalam struktur kalimat yang baik. Yang B, pemilihan dan penyusunan secara tidak tepat. Contohnya nih, Aristoteles tidak hanya memberikan kehidupan untuk biologi saja, tetapi untuk negara, didaktik, sosiologi, anatomi, dan embriologi. Seharusnya Aristoteles tidak hanya mengembangkan ilmu biologi saja, tetapi juga di tata negara, didaktik, sosiologi,
anatomi, dan embriologi. Yang keempat, kesesuaian pemilihan dan pemakaian kata. Pemilihan dan pemakaian kata dikatakan tidak sesuai jika tidak sesuai dengan ragam bahasa tulis ilmiah. Contoh, kadang-kadang dalam biografi dan terutama dalam autobiografi dan buku-buku karangan peristiwa yang sudah seorang pengarang mencurahkan perhatiannya. Seharusnya kadang-kadang dalam biografi dan terutama dalam antibiografi dan buku-buku karangan peristiwa pada waktu yang lampau seorang pengarang mencurahkan perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.